Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 19 November 2024. Sari berita, memasuki musim tanam, petani di Kabupaten Ngada berharap tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Dua mahasiswa Universitas Flores ND berhasil meraih juara 2 dalam ajang short video competition yang digelar oleh Sustainable Island Academy (SIA). Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kelangkaan pupuk di awal musim tanam masih menjadi persoalan bagi para petani di Kabupaten Ngada yang sering mengalami kesulitan untuk melakukan pemupukan sesuai jadwal penanaman padi. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Pergantian kepemimpinan Indonesia yang menekan pentingnya kerja keras untuk swasembada pangan membawa harapan terbaik bagi para petani agar dapat memperoleh pupuk tepat waktu sesuai musim tanam kapan saja, khususnya daerah yang memiliki sistem irigasi terbaik yang dapat mengalami 2 kali musim tanam setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini juga menjadi harapan petani Desa Were 6, Kecamatan Gulewa Barat di Kabupaten Ngada. Para petani merindukan ketersediaan pupuk selalu ada saat dibutuhkan petani sehingga hasil produksi padi bisa dioptimalkan dan mendapatkan keuntungan demi perubahan ekonomi serta peningkatan taraf hidup petani yang selama ini dirasakan masih jauh dari kata layak dan memuaskan. Salah satu petani Desa Were 6, Emmanuel Soy, menjelaskan bahwa selama ini sering mengalami keterlambatan pemupukan akibat ketersediaan pupuk yang langka pada saat musim tanam tiba sehingga hasil padi tidak sesuai harapan. Dirinya berharap agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk demi peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani itu sendiri. Pupuk ini padi supaya padinya cepat, ini perkembangannya supaya agak cepat. Sering terjadi kadang-kadang pupuk tidak ada, pertumbuhannya lambat. Kalau tidak ada pupuk, pertumbuhannya lambat. Kan tandanya macam padi kan ini baru tanam kan, dia kurang terlalu subur. Itu kita biar kasih masuk air pun tetap dia perkembangannya tidak cepat. Kalau pakai pupuk kimia kan cepat. Harapan kami ke depan seluruh petani di Desa Were 6 ini, harapan ke depan pupuk itu aja di sini. Harapan kami pupuk aja. Dengan adanya niat baik pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan, kini masyarakat sangat menantikan keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pertanian, salah satunya dengan ketersediaan pupuk yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Dua mahasiswa Universitas Flores ND berhasil meraih juara 2 dalam ajang short video competition yang digelar oleh Sustainable Island Academy (SIA). Laporan Lady Badin. Dua mahasiswa Universitas Flores ND, Francisca Jedo dari program studi sastra Inggris dan Philippus Good Life Christian Manuel dari program studi teknik sipil berhasil meraih juara 2 dalam ajang short video competition yang diselenggarakan oleh Sustainable Island Academy. Kompetisi ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dengan mengusung tema Sustainable Islands, Innovation dan Practice for a Greener Future atau pulau berkelanjutan, inovasi dan praktik untuk masa depan yang lebih hijau. Francisca dan Philippus mewakili UKM Jurnalistik Universitas Flores ND dengan video berjudul Dari Sampah Menjadi Kreasi, Kisah Inspiratif Acil ND. Video ini berhasil menyabet posisi kedua dalam kompetisi yang pengumuman pemenangnya dilaksanakan pada 13 November 2024 lalu. Video yang mereka buat menceritakan tentang anak cinta lingkungan ND atau Acil, sebuah organisasi yang bergerak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten ND. Francisca Jedo mengungkapkan bahwa pemilihan tema dan liputan terkait Acil ini didasari pada kontribusi besar organisasi tersebut terhadap lingkungan. Menurut Francisca, Acil tidak hanya mengumpulkan sampah melalui program bank sampah, tetapi juga mengolahnya menjadi barang-barang bernilai ekonomi seperti paving block,
pupuk dan produk-produk lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi pertama itu tuh kami mencari tahu kira-kira di Ende ini kegiatan keberlanjutan apa sih yang bisa diangkat. Nah, coba kita lihat, perhatikan di Ende di sini kan banyaknya sampah. Nah, ya sudah dari situ kami tentunya tidak sendiri, lalu dengan pendamping dan kami juga kayak Acil, kami bersaling wawancara apa semua. Terus juga dalam proses pengambilan video juga tentunya dengan kelas jurnalistik yang sudah diberikan kepada kami langsung apply dalam perlombaan ini. Pelipus Good Life Christian Manuel menambahkan bahwa proses video ini memakan waktu yang cukup lama, namun dirinya merasa sangat terbantu oleh pengalaman yang didapat selama berada di UKM Jurnalistik Uniflor, terutama dalam hal penulisan skrip, pengambilan gambar, hingga proses editing video. Francisca dan Pelipus juga menegaskan bahwa mereka siap untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi serupa di masa depan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Lumayan susah sih karena ada berbagai banyak footage yang kami ambil dalam pengambilan video itu. Terus dalam hal pengeditan juga kami bingung mau ambil footage, ambil yang cocok itu yang mana dengan tema videonya kami. Itu kira 3 hari, 3 malam. Untuk proses pengambilannya itu kami mungkin persiapannya itu seminggu karena harus persiapan skrip, juga harus rekam audio, dan juga untuk rencana footage yang perlu diambil itu apa. Jadi itu perencanaannya seminggu, tapi untuk editing memang benar 3 malam kami usahakan selesai. Mereka juga memberikan pesan semangat kepada mahasiswa dan anak muda untuk terus mengembangkan diri, mengeksplorasi kemampuan, dan menggali potensi yang ada dalam diri mereka, serta terus berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Remaja Masjid Kabupaten Sika gelar latihan dasar kepemimpinan akbar bagi siswa-siswi SMA SMK di Kabupaten Sika. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada generasi muda, remaja Masjid Kabupaten Sika gelar latihan dasar kepemimpinan akbar. Adapun kegiatan tersebut digelar di Min 1 Sika, diikuti beberapa siswa dari beberapa sekolah SMA SMK di Kabupaten Sika. Kepada RRI, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Akbar, Andi Asyar menuturkan bahwa adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut antara lain memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep kepemimpinan serta keterampilan yang diperlukan untuk memimpin secara efektif dalam berbagai situasi. Selain itu juga untuk mengasah keterampilan interpersonal peserta seperti komunikasi, manajemen konflik, serta pengambilan keputusan. Lanjut Andi, melalui kegiatan ini kepada para peserta diharapkan dapat meningkatkan skill atau jiwa kepemimpinan sehingga setiap aktivitas di sekolah atau di masyarakat mereka juga turut ikut andil. Harapan saya dengan terlaksananya LDK ini, adik-adik yang mengikuti LDK dapat meningkatkan skill atau jiwa kepemimpinan sehingga setiap aktivitas yang ada di sekolah, masyarakat, dan berbangsa mereka dapat turut andil. Dan harapan saya selanjutnya ketika kegiatan ini selesai dapat terbentuknya rohis-rohis di setiap sekolah, SMA atau SMK. Sehingga komitmen dari Remas Kabupaten Sika yaitu memberikan dorongan ke masing-masing dalam memahami konsep kepemimpinan serta mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terbentuknya rohis di setiap sekolah dan penguatan IPM atau OSIM dapat berkembang. Dijelaskan Andi bahwa para peserta latihan dasar kepemimpinan akbar berasal dari beberapa sekolah SMA SMK di Kabupaten Sika, antara lain SMK 1 Maumere, SMA Negeri 1 Maumere, SMA 1 Talibura, SMK 1 Talibura, SMA Negeri 2 Maumere, SMK 3 Maumere, dan Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah. Adapun kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenak Sika yang diwakilkan oleh Muhammad Saifuddin, Kasubag TU Kemenak Kabupaten Sika bersama Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenak Kabupaten Sika Muhammad Syawal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 15 hingga 17 November 2024 dengan keterwakilan dari masing-masing sekolah sebanyak 4 peserta. RRI Inde, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Bajawa menerima 1 narapidana pindahan dari lapas kelas 2B ND pada Sabtu 16 November 2024. Proses penerimaan dilakukan dengan prosedur ketat sesuai standar operating procedure SOP untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Laporan Suimam.
Kepala Rutan Bajawa Pri Anggoro Agung Wibowo Senin 18 November 2024 mengatakan sebelum dipindahkan ke blok hunian, petugas melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk penggeledahan barang bawaan, pengecekan kesehatan, dan pemeriksaan diri narapidana. Langkah-langkah ini diambil untuk menghindari potensi gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan kepada narapidana pindahan agar mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menjaga disiplin dan mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu keamanan di dalam rutan. Kami minta agar narapidana tersebut atau narapidana pindahan dapat mengikuti kegiatan dan aturan di sini serta harus bertingkah laku baik sesuai dengan aturan. Semua ketentuan baik yang berhubungan dengan keamanan maupun program pembinaan wajib ditaati dan diikuti karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hak integrasi. Ia melanjutkan, setiap narapidana di Rutan Bajawa wajib menaati peraturan yang berlaku baik dalam hal keamanan maupun program pembinaan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh hak integrasi seperti pembebasan bersyarat atau remisi. Ditambahkan kepada seluruh petugas untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terutama dengan bertambahnya jumlah penghuni. Penerapan SOP yang ketat ini menunjukkan komitmen Rutan Bajawa dalam menjaga keamanan serta memastikan narapidana mendapatkan pembinaan yang sesuai aturan. Menyambut HUT Paroki Santa Maria Immaculata Ndona ke-109 Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa gelar lomba gawi antar lingkungan sewilayah Stasi Nanganesa. Laporan Rovinus Bula. Lomba gawi dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 berlangsung di Taman Firdaus Nanganesa diikuti 5 lingkungan di Stasi Nanganesa yakni lingkungan Manuel de Lima, lingkungan Beato Carlos Acutis, lingkungan Santo Mikael, lingkungan Salvador, dan lingkungan Yohanes Don Bosco. Ketua Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa Fabianus Beni mengatakan dalam rangka menyambut HUT Paroki Ndona ke-109 panitia Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa telah melewati 5 mata lomba, selanjutnya lomba gawi dan lomba paduan suara diikuti 5 lingkungan di Stasi Santo Sebastian Nanganesa. Ia menjelaskan pada prinsipnya panitia tingkat Paroki telah menetapkan 11 mata lomba harus dilombakan baik di masing-masing stasi sewilayah Paroki Santa Maria Immaculata Ndona. Selaku Ketua Stasi Nanganesa dan mewakili seluruh umat, Beni mengatakan melihat antusiasme umat yang sangat luar biasa dari masing-masing lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang satu dan sama. Oleh karena itu ia berpesan, pertama perlombaan tentu kita mengejar untuk dapat juara, tetapi itu bukan satu-satunya yang kita kejar. Yang kita kejar adalah bagaimana upaya kita menyatu padukan kekuatan umat di Stasi Nanganesa karena kita sudah menjadi stasi penuh, stasi definitif untuk kita harus maju dan membangun stasi yang kita cintai. Oleh karena itu saya mewakili kita semua, saya melihat antusiasme luar biasa para umat sekalian masing-masing lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kita punya semangat yang satu dan sama. Oleh karena itu, saya mau pesan beberapa hal. Yang pertama, perlombaan tentu kita mengejar untuk dapat juara. Tetapi itu bukan satu-satunya yang kita kejar. Yang kita kejar adalah bagaimana upaya kita untuk menyatu padukan kekuatan umat di stasi ini. Karena kita sudah stasi penuh, sudah stasi definitif, stasi akan membuat sesuatu yang memberikan nuansa baru buat kita. Kita harus bergerak cepat untuk menyikapi itu. Beni mengingatkan dan menjadi catatan penting kepada peserta lomba gawi dan semua umat yang hadir, siapapun menurut juri dengan berbagai indikator penilaian yang memenuhi syarat tentu akan menjadi juara dan itulah yang akan mewakili stasi untuk mengikuti lomba di tingkat paroki. Dari penilaian Dewan Juri dengan berbagai kriteria lomba gawi, peserta nomor undian 2, utusan dari lingkungan Salvador keluar sebagai juara pertama, selanjutnya siap mewakili Stasi Nanganesa untuk lomba gawi di tingkat paroki pada Minggu 24 November 2024 mendatang. Adapun 4 stasi di wilayah Paroki Santa Maria Immaculata Ndona yang mengikuti lomba gawi dan juga lomba paduan suara yakni Stasi Santo Petrus di Pusat Paroki Ndona,
Stasi Putuga, Stasi Dadu, dan Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Pendengar, berikut ini kami hadirkan mini feature dengan topik menyusuri cita rasa kopi Arabica Golulada dan Arabica Lepkes bersama reporter Rosa Dalima. Sama seperti kabupaten lainnya di Pulau Flores, ND memiliki banyak potensi hasil pertanian yang mendunia. Salah satunya kopi Arabica dari Golulada, Detu Soko, memiliki cita rasa unik karena berada di ketinggian yang tidak semestinya. Dan kopi Arabica Mukureku Lepembusu Kelisoke. Arabica Golulada memiliki cita rasa unik karena tumbuh di atas 800 meter MPL dari habitat sesungguhnya di atas 1200 hingga 1500 MPL. Ketua UMKM Ternak Tani Desa Golulada, Bapak Lukas Lawa, mengaku karena keunikannya ini, dirinya berkomitmen untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa Arabica Golulada. Kopi Golulada adalah salah satu produk unggulan yang berasal dari Desa Golulada. Komoditi kopi di Desa Golulada sangat dominan dan rata-rata petani memiliki lahan kopi. Saya tertarik dalam hal mutu kualitas karena sudah didampingi secara baik. Sementara itu, Arabica Mukureku digadang-gadang memiliki cita rasa fruity. Neni owner rumah kopi mengaku, sudah 2 tahun rumah kopi mensuplai kopi dari Mukureku. Arabica Mukureku ini telah memiliki pasar tetapnya di Bali, Jakarta, Solo, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ciri khas dari kopi Lepkes itu dari rasanya tuh lebih ke fruity. Selama ini buyernya rata-rata dari Jakarta, Surabaya, dari Solo, dari Bali. Potensinya sangat bagus ya kalau untuk di Arabica Lepkes itu karena ditunjang dengan ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.500. Jadi kopi kalau berada di ketinggian itu ketebalannya lebih ini sehingga mempengaruhi rasa kopinya. Jika Anda adalah penikmat kopi dan kebetulan berkunjung ke kota ND, bisa mencoba mencicipi nikmatnya Arabica Golulada dan Arabica Lepkes. Selain itu juga bisa menjadikannya salah satu oleh-oleh untuk sahabat maupun orang tercinta. Saudara, sekian Warta Berita edisi Selasa 19 November 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.